الشكر علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para asatid, para tokoh, para hujaj, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Mujahidin yang pada kesempatan di subuh hari ini mudah-mudahan kita semua diridhoi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk tanggal 4 Dzulhijjah. Artinya 6 hari lagi kita masuk Lebaran ya. Bagi yang berkurban jangan sampai lupa untuk menjaga kesunahan berkurban. Soalnya semalam ada jamaah dia kurban sampai 2. Yang kurbankan anak sama keponakannya. Itu hukumnya gimana katanya? Boleh, asal Bapak tahu kalau Bapak berkurban. Cuman tadi pagi saya nyukur jenggot katanya. Baru kalau padahal dia sedang dalam keadaan berkurban. Maka sunnah bagi yang berkurban untuk menjaga agar tidak bercukur. Sampai kapan Ustaz? Sampai disembelih. Kalau disembelihnya tanggal 13 Dzulhijjah berarti sampai tanggal 13. Tergantung hewan kurbannya dia disembelihnya kapan. Maka kata Rasulullah, "Ma min ayyamil amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Jadi untuk bulan Dzulhijjah itu enggak ada hari-hari amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai dari hari-hari ini. Yaitu 10 Dzulhijjah maksudnya, yakni al-ayyamul ashar. Kalau ada orang jihad di luar bulan Dzulhijjah, kalau ada orang duduk di majelis ilmu di bulan Dzulhijjah, orang jihad di luar bulan Dzulhijjah, orang duduk di majelis ilmu di bulan Dzulhijjah, mana yang lebih Allah cintai? Maka ulama jabarkan begitu indahnya itu 10 hari ini 10 hari spesial. Ini sekarang tanggal 4, 6 hari ke depan habis 10 Dzulhijjah. Maka duduknya kita di majelis ilmu ini lebih dicintai oleh Allah dibandingkan jihad. Duduknya Bapak sholat berjamaahnya kita subuh ini lebih disukai dibandingkan, bahkan kata para sahabat, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, sampai jihad sekalipun. Apa kata Rasul? Iya, sampai jihad sekalipun itu masih kalah dibandingkan 10 hari amalan di dalam bulan Dzulhijjah. Cuman pakai pengecualian, illa, kecuali kata Rasulullah, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Ada orang jihad dengan hartanya, kemudian dengan jiwanya, pulang syahid, enggak kembali ke rumahnya, baru bisa mengalahkan amalan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Saking besarnya itu amalan. Cuman enggak mengalahkan orang mati syahid, beda. Kalau orang jihad tapi enggak mati syahid, masih kalah fadilahnya sama kita yang duduk. Berarti bacaan Al-Quran itu lebih baik ya, di awal-awal 10 bulan Dzulhijjah. Menyembelih lebih baik dibandingkan jihad. Kalau sekalian dia jihad sambil nyembelih juga beda lagi urusannya. Maka
kita jadikan kesempatan di 10 hari di bulan Dzulhijjah ini untuk beramal saleh. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi kata Allah, janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan yang haram itu. Bulan haram diantaranya bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Wa ja'ala dzanba fihinna a'dham, barang siapa bermaksiat di bulan haram, di antaranya di bulan Dzulhijjah juga, maka dosanya berlipat ganda. Kalau ada yang berbuat amal saleh, wal amalu saleh wal ajra a'dham. Amal saleh juga sama gede, lebih gede dibandingkan bulan-bulan lain kecuali mungkin bulan Ramadan. Makanya Allah bersumpah dengan 10 bulan Dzulhijjah. Kira-kira sumpahnya Allah di mana tuh, Pak? Allah bersumpah dengan 10 hari bulan Dzulhijjah. Ayatnya biasanya dipakai imam sholat subuh. Wal fajr wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Nah, malam yang 10 itu malam 10 bulan Dzulhijjah. Nah, ini makanya kita tingkatkan amal kita. Apa saja yang bisa kita kerjakan di malam di 10 Dzulhijjah? Saum. Kita biasa puasa tanggal 8, tanggal 9, tarwiyah sama Asyura. Tapi kenyataannya Rasulullah itu puasanya 9 hari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'atul hijjah. Rasulullah puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Jadi dari tanggal awal Dzulhijjah sudah puasa. 2, 3, 4, 5 berarti. Hari ini 4 Dzulhijjah puasa. Kalau sanggup, kalau enggak minimal bulan tanggal 9. Kalau bisa nambah tanggal 8, 9. Ini amalan-amalan yang biasa dilakukan. Bahkan nanti sahabat takbiran itu biasanya. Takbiran di awal Dzulhijjah. Takbirnya bukan takbir muqayyad. Takbir muqayyad kan setelah 10, 11, 12, 13. Tapi takbirnya takbir di mana aja. Naik motor takbir sir buat sendiriannya. Termasuk ya puasa tadi, puasa Asyura. Ada lagi Arafah. Kemarin ada yang nanya itu. Untuk Arafah sebenarnya kita puasanya ikut mana katanya? Ikut Saudi atau ikut tempatan? Kalau sekarang ini kita sama apa Mas Saudi? Beda ya? Beda lagi. Kalau beda kita ikut puasanya orang mana? Ikut orang Saudi apa orang Indonesia? Nanti Saudi Arafahnya tanggal berapa? Tanggal 9 berarti kan. Apakah kita ikut Indonesia? Jadi memang dalam beberapa keputusan fatwa ada Darul Ifta Mesir, kemudian dari Saudi sendiri, di Indonesia sendiri. Wa qad qalu laisa yaumul fitri awwalu Syawal mutlaqan bal yauma yuftirun nas. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i sebenarnya hampir sama dengan Idul Fitri. Jadi yang namanya hari raya Idul Fitri itu bukan berarti awal Syawal secara mutlak. Artinya yang namanya awal Syawal itu hari di mana orang sudah tidak berpuasa lagi. Kalau hari di mana orang tidak berpuasa lagi, hari orang-orang ada di situ. Di Indonesia udah nggak puasa lagi, di Saudi masih puasa. Berarti bukanya Syawalnya dia menurut orang-orang sekitar. Jadi ada matlaknya, matlak keluar tempat kita melihat hilal itu di negara kita sendiri. Ini pendapat madhab Syafi'i. Wal adha, adapun Idul Adha yauma
yudhahi an-nas. Sama juga, yang namanya nyembelih adalah di mana orang-orang nyembelih. Kalau kita nyembelihnya nanti di tanggal 10 duluan, ya itulah berarti sebelum tanggal 10 kita sudah Arafahnya tanggal 9. Kalau di Mesir dia ikut Arafahnya Saudi. Kalau Mesir, keputusan Darul Ifta itu puasanya sama dengan di mana hari Arafahnya Saudi, karena tempatnya di sono Arafah. Jadi ulama berbeda pendapat apakah Arafah itu puasa Arafah berdasarkan tempat atau waktu. Kalau berdasarkan tempat, Arafah itu tempatnya ada di Mekah, tempatnya di sana. Berarti kita patokannya ya Mekahnya kapan Arafahnya. Tapi kalau berdasarkan waktu, sama seperti Ramadan awal Syawal beda-beda, maka bergantung ru'yah tempatan. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia ambil ru'yah tempatan. Jadi sah-sah saja kalau misalkan komisi fatwa dia atau MUI nanti setelah kemarin kita ditetapkan ya, ini tanggal 4 berarti ya. Satunya sudah jelas. Kalau berbeda nggak perlu ribut-ribut karena memang sudah berdasarkan keputusan bersama. Kemudian di bulan Dzulhijjah ada haji sesuai dengan namanya Dzulhijjah. Ini untuk tahun ini yang furoda sudah nggak ada. Lagi di lobi sama pemerintah Kemenak, apakah furoda bisa turun? Furoda Pak Haji, antum keluarga pergi furoda ya? Enggak pakai furoda. Nggak keluar kan, jadi nggak berangkat. Innalillah, ya benar. Furodanya nggak dikeluarin tahun ini. Jadi lagi di lobby sama Kemenak biar bisa keluar. Lumayan itu 500. Satu berapa Pak Gun? 300 ya? Oh furoda 300. Buat kami sampai 500. Tahun ini haji furoda visanya belum keluar. Jadi travel banyak yang rugi besar karena lumayan itu kan. Kalau 5 orang, 10 orang, ya mudah-mudahan Allah permudah. Kalau Allah panggil, insya Allah juga nyampe juga Pak Gun, insya Allah. Ya, bersabar, belum waktunya. Mungkin tahun depan insya Allah. Ya. Jadi permasalahan haji ini juga termasuk permasalahan klasik ya, masalah visa. Para ulama berbeda pendapat mengenai visa tadi. Nah, visa ini kan pemakaiannya ada visa haji. Kemudian nanti ada orang haji pakai visa siyahah. Siyahah itu turis. Ada yang pakai umal, pekerja. Bisa ziarah, kunjungan. Maka yang hanya disepakati, disetujui oleh pemerintah Saudi visanya visa haji. Ya minimal corona itu masih sah itu. Cuman ulama berbeda pendapat kalau pakai visa ziarah kemudian dia haji. Visanya visa turis kemudian jadi haji. Visa pekerja kok haji. Makanya di beberapa hotel itu digerebek sama Satpol PP Saudi. Lagi ada yang ngumpet di bawah gitu, di bawah kasur. Orang-orang hajinya haji koboi. Hajinya haji koboi karena dia kejar-kejaran terus. Nanti di Arafah biasanya suka pakai tenda orang haji reguler. Dia nggak punya tenda itu. Nanti masuk ke tenda reguler. Jadinya yang tadinya kapasitas berapa misalkan jadi tambah sempit karena banyak orang yang aslinya bukan terdaftar di situ. Itulah kenapa pemerintah Saudi ini nggak membolehkan haji begini karena bikin padat. Secara hukum bagaimana?
secara hukum dia berdosa tapi hajinya sah. Sama kayak orang make sarung orang lain habis ngembat. Dia habis nyuri sarung sholat. Sholatnya gimana? Sholatnya sah, nyurinya dosa. Ini termasuk hajinya sah, tapi berdosa. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi orang-orang saudara-saudara kita yang mau berhaji tahun ini insya Allah. Mudah-mudahan keluar walaupun lagi diusahakan itu. Bismillah. Lihat telepon. Cuman masalahnya tiketnya itu berarti ya, tiketnya harus di schedule itu. Kalau udah mepet-mepet gini tanggal 4 Dzulhijjah 6 hari lagi itu harus cepet-cepet keluar itu. Ngebut kayaknya itu. Kalau misalkan keluar besok langsung berangkat insyaallah. Bismillah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma ya Allah la mani'a, enggak ada yang mampu mencegah kalau Allah kasih lima a'taita. Wa la mu'tiya, enggak ada yang mampu memberi, wa la mu'tiya lima mana'ta, kalau engkau mencegahnya, enggak ada. Mau dikasih dari Saudi juga enggak bakal turun. Ataupun kalau Saudi mencegah, kalau Allah pengen kasih, keluar juga. Wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita, tidak ada yang mampu menolak apa yang telah engkau takdirkan. Wala yanfa'u dzal jaddi, enggak berguna, enggak bermanfaat harta juga. Ya, jad itu artinya kemuliaan atau juga harta enggak akan bermanfaat. Kenapa? Karena minkal jad, kekayaan itu datangnya dari engkau ya Allah. Kemuliaan itu datangnya dari engkau. Mau punya uang berapa aja nggak bermanfaat kalau Allah nggak jadikan bermanfaat. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Ini doa bagus itu. Kalau habis sholat dipakai, itu termasuk bentuk tauhid. Jadi menguatkan kita, menyabarkan kita kalau nggak ada sesuatu yang kita inginkan nggak dapat. Jadi tenang. Doanya Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ngaji kita di Fiqhul Udhiyah, fikih kurban. Di fikih kurban ini kemarin Dinas KPKP ngadain lagi bareng DMI, Dewan Masjid Indonesia, kumpul di wali kota. Mereka sosialisasi ketua-ketua DKM. Mujahidin masuk DMI. Masuk ke Ustadz Saiful itu. Masuk ya. Ketuanya di situ. Dia As-Solihin. Pak Endi harusnya mungkin bisa didaftarkan. Dapat pisau sembelih sama terpal 2. Kemarin kita bukan wakilin muhajirin sebenarnya, tapi mewakili UMKM karena dari KPKP. Cuma tertulisnya muhajirin. Jadi dapat pisau, dapat ini juga, dapat terpal 2. Jadi di sana disosialisasikan bagaimana cara memotong bungkus daging. Kemudian yang mensosialisasikan dokter hewan dari IPB. Mereka terkumpul di Halal Science Center. Jadinya daging itu katanya biar adil, pisahkan daging kelas 1, kelas 2, kelas 3. Khas dalam mana, jangan sampai orang kebagian satu bungkus plek dapat khas dalam. Jadi dibagi-bagi itu katanya biar rata. Nanti masukin sama jadinya dapatnya gitu. Jangan ada yang tulang semua 2,5 kilo tulang semua. Potong-potong bagian daging sesuai kebutuhan. Jadi cek juga surat kesehatannya, surat kesehatan hewannya dicek. Mau beli, kemudian juga cek gigi gitu ya. Gigi itu sebenarnya kalau
menurut kedokteran, kalau bahasa fikihnya kan musinnah. Musinnah itu sebenarnya udah ganti gigi. Cari yang sudah ganti gigi, jangan sampai ketipu apa tukang jualan gitu. Kadang-kadang giginya suka ditarik. Biar apa? Biar udah disangkain ganti gigi kopak bahasanya, udah kopek. Nah, ini jangan sampai itu. Karena harganya naik 600.000. Ini dokter hewan itu dia punya RPH, kumpulannya RPH IPB, Rumah Penyembelihan Hewan. Datang ke sana pastikan berapa timbangannya. Karena selama ini dia itu disertasinya tentang transportasi hewan. Bahkan dia ikut itu dari mulai bawa kurban sapi di NTB sampai Bogor. Itu nyusut 30 kilo. Jadi yang namanya perjalanan itu si sapi bisa susut bahkan sampai 30 kilo. Maka kalau ada tukang dagang dia timbangannya bilang 300 kilo, timbangannya waktu kapan timbangnya gitu. Bener nggak beratnya segitu? Jadi karena namanya berat bobot sapi itu bisa di perjalanan bisa nyusutnya banyak. Jadi dipastikan kalau pas mau beli, ini mereka mensosialisasikan panitia-panitia DKM yang menyelenggarakan Idul Kurban biar maksimal. Jadi materinya kemarin itu cara memilih ternak, kemudian menghitung hasil daging, membagi daging gitu. Ini juga kemudian pengelolaan limbahnya. Limbahnya ditaruh di mana? Kambing sama domba itu bedanya di mana, Pak? Kalau bulu kan mungkin sebagian kita ini bulunya, tapi kadang kambing bulunya juga ada yang model kayak kambing berbulu domba itu. Jadi dia bedakannya di tanduknya. Kalau kambing kecil ya domba melingkar gede. Buntutnya naik sama turun. Jadi yang beli panitia harus misal akadnya sama si mudhohi pengkurban, datang ke mujahidin ngasih uang untuk beli kambing misalkan, maka panitia beliin kambing, jangan sampai kebeli domba, rugi malah. Atau nyuruh beli domba, kebelinya kambing. Dan kambing itu katanya kalau makan dia ke atas, domba ke bawah, karena makannya daun. Kalau domba makannya rumput. Ada yang nanya panitia, pesertanya, Pak Dokter, itu domba kalau dikasih rumput juga makan? Oh iya, kepaksaannya katanya itu. Aslinya makannya makan daun, dia naik itu. Sama kayak saya katanya. Jadi kebetulan dokternya ini dulu pernah di Jerman, di Göttingen. Saya kalau dikasih makan roti ya makan. Cuman kalau dibilang kenyang nggak kenyang, biar kata 3 roti enggak. Kambing juga begitu, biar kata dikasihnya rumput, ya terima aja. Cuman masalah puas nggak puasnya makanya ya sama aja nggak puas juga katanya. Jadi aslinya mah dikasih daun. Jadi panitia kata dia harus tahu makanannya. Ini apa nih, domba apa sapi? Domba apa kambing? Kambing berarti kita kasih daun. Kalau domba berarti dikasih rumput, seperti itu. Jadi sosialisasi penting. Jadi kumpul kemarin hampir 120 DKM. Ada di Jakarta itu katanya DMI Jakarta Utara 550 sebenarnya DKM gitu. Yang datang 120-an. Kemudian kalau untuk musola banyak. Musola nggak diundang. Kapan waktu penyembelihan kurban? Maka waktu penyembelihan kurban itu tanggal 10, 11, 12, 13. Bolehkah kurban itu disembelih setelah maghrib? Kalau di RPH itu dia habis maghrib motongnya. Rumah penyembelihan hewan itu. Kenapa habis maghrib? Karena nanti distribusinya pagi. Sebelum subuh udah nyampe pasar. Jadi di pasar fresh. Kalau dia baru distribusinya siang,
Orang mau beli daging pagi-pagi bingung, nggak ada mau masak. Makanya dia nyembelihnya malam, masih seger, udah langsung didistribusikan ke pasar-pasar. Dalam madhab Syafi'i, madhabuna annahu yadkhulu waqtuha idza tala'at syamsu yauman nahar. Jadi yang namanya menyembelih itu waktunya dimulai ketika matahari terbit di hari penyembelihan tanggal 10. Terbit, cuman ada syaratnya. Tsumma madha qadra salatil 'id wa khutbatain. Berlalu 2 waktu salat dan 2 khutbah. Kalau ada orang yang beli jam 6 sekarang belum terbenam, maka kambingnya, sapinya menjadi kambing sedekah, bukan kambing Idul Adha, bukan kambing kurban. Karena disembelihnya sebelum waktu matahari terbit dan berlalu 2 waktu sholat, 2 rakaat sholat, kemudian 2 khutbah. Jazakallah. 2 waktu, 2 rakaat itu kira-kira sholat Id berapa, Pak? Berapa lama? 5 menit ada ya. Khutbah setengah jam. Berarti 20 menit tambah 10 menit lah. Kalau di Muhajirin tuh biasanya khutbahnya sampai 30. Tempat-tempat lain kalau udah 30 menit protes tuh. Kita nggak boleh lama-lama. Biasa ngadain khutbah di Muhajirin panjang lama. Di tempat orang itu maksimal batasnya 30 menit selesai khutbah. Bahkan udah request 20 menit. Saya baru tahu khutbah Idul Adha, Idul Fitri 20 menit itu. 25 ya. Ya udah boleh deh katanya 25. Jadi termasuk panjang sebenarnya. 20 menit, 25 menit ditambah 2 rakaat salat. Kira-kira setengah jam lebih lah, 30 sampai 40. 30 menit, 40 menit. Berarti dari jam 6 sampai jam 6.40 atau 6.30 itu boleh nyembelih. Waktu nyembelihnya itu setelah 2 rakaat salat Idul Fitri dan 2 khutbah. Fa idza dubiha ba'da hadzal waqt, kalau disembelihnya setelah ini, ajza'ahu, maka sah sembelihannya. Sawa'un shalla al-imam amla, baik imamnya di Muhajirin belum sholat, belum selesai. Sholatnya kan Muhajirin itu berapa? Jam 7 kalau Idul Adha atau setengah 7. Karena sunnahnya Idul Adha itu dipercepat, Idul Fitri diperlambat. Walaupun di masjid-masjid yang lain belum mulai, jam 7 kan biasanya mulai. Berarti kalau ngikutin tadi kadarnya setengah 8 baru nyembelih. Tetapi dalam hitungan fikih, yang penting kadarnya setelah terbit itu cukup untuk khutbah dan 2 rakaat sholat, sudah boleh nyembelih. Imam udah sholat atau belum, silakan. Bahkan sawa'un shallal mudhahi amla, yang pengkurban dia sholat Idul Adha ataupun enggak, sah dia nyembelih. Bapak enggak Idul Adha, kemudian kurang enak badan, nyuruh anaknya sembelih setengah 7, padahal di Muhajirin belum sholat Idul Adha, sembelihannya sah. Orang bilang, ini kan belum sholat orang-orang. Enggak, kadar waktunya yang penting sudah terbit matahari ditambah 2 rakaat sholat plus 2 khutbah, itu kadar waktu untuk penyembelihan selesai. Walaupun di sini imamnya belum sholat. Kata Imam An-Nawawi di Majmu' Syarhul Muhadzab. Kapan waktunya? Wa amma akhiru waqtiha, terakhir waktunya, ittafaqat nusus Syafi'i, madhab Syafi'i mengatakan, wal ashab, para ulama-ulama Syafi'i, yakhruju waqtuha bi ghurubi syams, terakhir waktunya di maghrib yaumul tsalis min ayyami tasyriq, di hari tasyriq. Jadi di maghrib di tanggal 13 Dzulhijjah. Malamnya boleh nggak? Selama 13 Dzulhijjah, dari 10, 11, 12, 13, bolehkah kita menyembelih malam-malam?
madhabuna jawadu dzabhi lailan wa naharan, boleh-boleh aja katanya untuk menyembelih waktu siang dan waktu malam. Fa fi hadhil ayyam jaiz, boleh. Boleh tapi ada catatan. Lakin yukrahu lailan, makruh kalau nyembelihnya malam-malam. Cuma kalau di RPH kan tiap malam itu. Masalahnya bukan Idul Kurban. Enggak ada masalah. Kalau Idul Kurban dia makruh disembelih pada malam-malam. Yukrahu lailan. Ini termasuk ya. Walau adja'aha liyudhiya biha wa hiya salimah fattarabat. Ini juga perhatian untuk panitia-panitia. Kalau seandainya sapinya dia mau direbahin dengan teknik macam-macam. Kalau sekarang alhamdulillah mujahidin punya alat untuk merebahkannya. Jadi nggak perlu tarik sono tarik sini, selengkat sono selengkat sini. Kalau yang nggak punya gimana? Makanya dalam fikih dikatakan walau adja'aha liyudhiya biha. Kalau mau direbahin untuk disembelih, asalnya si sapi ini atau kambing sehat, wahiyya salimah fattarabat, cuman kan biasanya suka berontak gitu ya. Wan kasarat rijluha, kemudian gara-gara berontak tadi kakinya patah. Aw arajat, pincang, tahta sikin ya, ketika disembelih maka lam tujizhu, enggak sah sembelihannya, jatuhnya jadi sembelihan sedekah bukan kurban. Kemudian makanya panitia perhatikan ketika sapi katanya mau turun. Kalau sapi mau turun dari tempat apa namanya mobilnya itu dibawa, dia nggak punya perhitungan si sapi itu semeter apakah setengah meter, dia nggak tahu itu. Lompat 1 meter patah kakinya nanti, pincang juga. Maka di beberapa tempat itu ada penurunan sapinya ya. Penurunan sapinya tuh modelnya yang gimana tuh gitu ya. Saya lupa saya namanya apa. Hati-hati. Tahun kemarin sempat pincang atau apa tapi enggak, alhamdulillah. Ketika turun perhatikan panitia jangan sampai lompat atau dia jatuh. Nanti kalau jatuhnya dari si pembeli berarti dia kesalahan si penjual, maka dia yang salah. Panitia kan terima, jadi datang ke sini sampai dia jatuh, pincang, buru-buru. Makanya videoin nanti, Pak. Videoin waktu nurunin sapinya, biar kalau ada kesalahan ini bisa dikembalikan. Kemarin juga ada yang dikembalikan itu, nyampe sapinya diem aja. Tapi ditanya, kata dokter hewan, yang namanya sapi itu nggak boleh digabungin sama domba. Si domba ini bawa virus, makanya ada sapi yang digabungin sama domba baru sepekan udah meler. Datangnya dia dalam keadaan sehat. Jadi panitia juga perhatikan itu, jangan sampai dikasih jarak. Dia bilang domba sama sapi jangan digabungin, kasih jarak. Biar apa? Rata-rata hewan di RPH itu pernah katanya di IPB baru datang nggak dikasih jarak sama domba, seminggu udah pada meler semua. Ternyata setelah diteliti dia bawa virus yang nggak kena sama teman-temannya tapi bisa kena sama sapi. Kalau disatuin kandang, ternyata tiba-tiba kok ini sapi murung banget. Berarti dia ada masalah itu. Ini sapi jangan sampai arojat. Arojat itu tadi pincang, tahta sikin lan tujisu ala qasam wajhi. Lumayan kalau seandainya sampai panitia yang bikin kesalahan, bayangin satu sapi berapa. Kalau yang potong ngerti, kalau yang pengkurban dia ngerti.
udah mah 30 juta ya kita harus ganti itu nantinya. Tapi kalau nggak ngerti dia nggak tahu, biasa-biasa aja, kakinya pincang biasa aja, padahal jatuhnya nanti sebagai sapi sunnah, marah-marah itu kalau dia sampai tahu hukumnya, dan kita bertanggung jawab. Mudah-mudahan nanti panitia dipermudah ya, jangan sampai ada kesalahan. Walau qata'ad dhibu aw ghairuhu, walau qata'ad dhibu wa ghairuhu al-yataha, seandainya ada misal adzib, serigala atau hewan lain gak sengaja ya memutus apa namanya itu buntutnya, ekornya, bokongnya, au dharaha, ekornya, kemudian juga susunya digigit Pak, putus. Sah nggak? Alal madhab ya lam tujiz, dia nggak sah kalau ekornya keputus kemudian susunya juga keputus. Mau beli periksa dulu, cari ekornya ini di, ternyata kalau di Australia domba-domba itu sengaja diputus ekornya. Jadi dia dipotong itu ekornya. Saya kurang tahu penjelasannya kemarin dokter hewan dari IPB itu kenapa dia dipotong domba itu ekornya dipotong. Kalau secara madhab Syafi'i dia nggak sah itu, karena dia sudah dipotong. Jadi bapak lihat ketika beli nanti panitia ini ekornya dipotong tadi. Kalau dombanya dari Australia ya jangan beli. Biasanya bukan domba, sapi ya, sapi Australia. Kemudian maqtu'atu ba'dil lisan, kalau lisannya terpotong sebagian juga dia tidak sah. Ini tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Tapi sah kalau yang terpotongnya kelaminnya. Karena sebagian orang bahkan sertifikasi halal itu dia tidak menyertakan, tidak membolehkan menjual kelamin. Termasuk yang tidak boleh menjualkan kelamin karena tidak sehat. Sebagian untuk orang-orang yang sudah kena kolesterol katanya. Yujzi'u al-mawju, kemudian kalau kelaminnya putus, tapi gimana? Oh ini yujzi al-mawju, mam. Kalau kelaminnya dia putus nggak apa-apa. Kalau tadi lidah terputus, buntut terputus dia nggak sah. Kalau kelaminnya yang putus dia masih sah dijadikan hewan kurban, karena Nabi pernah katanya ada yang mengatakan hewan yang dikebiri, hewan kurban yang dikebiri dia bisa dimakan, bisa dijadikan hewan kurban. Karena kenapa? Kalau susu kan masih dimakan, buntutnya mungkin masih makan. Tapi kalau yang namanya kelamin, orang Arab nggak makan, dibuang itu. Beda sama orang Indonesia, malah dicari-cari misalnya. Orang sono enggak, sampai ayam sekalipun kalau yang namanya kita jualan kalau beli ayam di Mesir, ayam di Mesir itu ada istilahnya haikal. Haikal itu kerangka gitu. Itu dibuangin sama orang Mesir, dipisahin. Nah, mahasiswa kita biasanya datang ke tempat jualan ayam. Itu berapa tuh katanya? Ini gratis. Dikasih Pak. Yang namanya model-model sayap-sayap itu dikasih itu buat mahasiswa. Cuman itu tukang ayam pinter dia. Lama-lama ke orang datang pada minta ini semua gitu. Nggak beli ayam tapi minta sisaannya itu. Akhirnya karena sering banyak yang minta, dijual juga walaupun murah. Dijual. Orang-orang Arab gitu. Yang model-model begitu, kakinya, cekernya, nggak ada yang dijual itu, dipotong cekernya, pisahin. Nah, orang Indonesia jadi sohop mahasiswa kita, lama-lama dijual juga sama dia. Begitu juga dengan hewan kurban, biasanya bagian-bagian yang begitu dipotong nggak dimakan. Orang Indonesia nyari nanti dia cariin yang begitu dijual juga sama orang Mesir.
Maka dalam dulu pandangan orang Arab dulu, karena kelamin itu nggak dimakan, ketika putus nggak masalah, dia sah-sah saja. Al-mawj wal khissar. Kalau giginya yang patah gimana? Tujihu dhahibatu ba'dul asnan, dhahibatu ba'dil asnan. Sah kalau giginya hilang separoh. Fa in kasarat jami'u asnanuha, jami'u asnaniha, gimana kalau sekarang yang tanggal seluruh giginya jadi ompong? Kata Imam Al-Baghawi, la tujzi. Kalau sampai giginya rontok semua, anggaplah misalkan ngadu banteng, ngadu apa? Ngadu tanduknya, yang kena mulutnya rontok, giginya rontok, semua tuh, maka dia nggak sah. Jadi panitia jangan sampai kambingnya diliatin. Kalau dulu itu anak-anak kan suka seneng ngaduin kambing sama kambing gitu. Kalau nggak ketahuan sama panitianya, kambingnya diaduin. Ketika diaduin giginya rontok semua, nggak sah. Tapi kalau sebagian bagaimana? Sebagian beda lagi, dia masih sah hukumnya kalau sebagian. Tapi kalau sampai gigi rontok semua, kata Imam Haramain, dia termasuk sah. Cuman menurut Imam Al-Baghawi sama, masih dalam mazhab Syafi'i juga, dia nggak sah. Dia ada dua pendapat. Ustadz, hewan kurban itu jantan atau betina? Ini saya beberapa kali, 2 kali ditanya ini. Kalau menurut standar dari kedokteran, hewan betina itu dia dikurbankan setelah 6 kali melahirkan, biar dia produktif. Di sebagian tempat di Arab ada beberapa fatwa, pemerintahnya mengeluarkan perintah untuk tidak berkurban dengan hewan betina. Ini jamaahnya nanya ke syekhnya, hukumnya bagaimana kalau kita berkurban tidak sesuai dengan perintah pemerintah, tidak sesuai dengan anjuran pemerintah, melarang untuk berkurban dengan hewan betina, tapi dia berkurban dengan hewan betina, hukumnya berdosa kata syekhnya, karena dia melawan perintah anjuran atau anjuran dari pemerintah. Secara hukum sah, tapi berdosa karena dia melanggar. Jadi kalau fatwa MUI boleh-boleh saja. Fikih kita pun sebenarnya secara hukum boleh betina. Cuman cari betina yang sudah 6 kali melahirkan. Wallahu a'lam. Ini saja mungkin sedikit ini mengenai muqaddimah lanjutan fikih kurban, mengenai beberapa tentang pembahasan fikih kurban. Bagi para jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Jika tidak, kita cukupkan sampai di sini. Karena sudah ngeblank, laptopnya hitam, nggak ada isinya lagi. Al ilmu fil laptop, ilmunya di dalam laptop. Idza fasadat ghabat al-'ilm. Kalau ilmu laptopnya hilang, ilmunya melayang. Ini mudah-mudahan. Jadi tinggal diskusi saja. Kalau ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Jika tidak, insya Allah kita cukupkan. Ya, lagi. Wah, nimbul lagi. Iya. Kalau Abdoliyah mana? Kalau secara umum al-budnah afdal min ma'iz. Al-budnah itu onta itu lebih afdal dibandingkan dengan kambing. Domba itu lebih afdal daripada kambing, domba. Cuman kalau kambingnya satu,
sapinya satu tapi patungan, lebih afdol mana Pak? Sapi satu patungan 7 orang, kambing satu orang. Maka dalam mazhab Syafi'i afdol kambing 1 orang dibandingkan 7 satu sapi tapi dia 7 orang. Kecuali 1 sapi 1 orang, maka dia lebih afdol dengan kambing yang 1 orang. Ini bedanya begitu. Kambing 7 dengan sapi 1. Kambing 7 dengan sapi 1. Lebih afdal mana? Nyembelih kambing 7 dengan sapi tapi 1. Maka lebih afdal kambing 7 dibandingkan sapi 1. Karena apa? Likasrati ihraqid dam. Karena banyaknya darah yang dialirkan. Udah hilang lagi. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini dibagi-bagi. Barakallahu fikum. Yang mana yang utama, mahal atau yang murah? Yang mahal apa yang murah, Pak? Pasti yang mahal. Tapi kalau kita mau nyari hewan kurban, kira-kira mau nyari yang mahal apa yang murah? Nyari yang murah dan dagingnya banyak. Makanya nyari betina biasanya gitu. Tapi ada jamaah, Ustaz, kita ada istilahnya apa itu? Banjir apa itu? Banjirnya. Betinanya itu mandul. Nah, kalau mandul banjir ya. Nah, biasanya di kampung kami itu kalau yang betina kita nyari yang banjir. Banjir apa, Pak? Banjir itu udah nggak bisa. Ya dikawinin nggak bisa dikawinin. Nah, ini baru kita sembelih yang model begini katanya. Kalau yang masih dia beranak kita nggak sembelih itu. Maka cari yang boleh, kalau betina pun sekalian betina yang banjir. Ya. Yustahabu at-tanhiyah bil asmanil akmal. Dalam mazhab kita cari yang paling gemuk. Ya, paling gemuk. Kalau bisa mahal dah. Jadi bahasanya kalau misalkan beli kambing di kampung lebih murah, tapi di Jakarta lebih mahal berapa ratus ribu, 500 ribu, nggak apa-apa. Cari yang mahal. Tapi dengan cari yang murah apa yang mahal? Kalau secara fikih ya harganya mahal, dia punya lebih utama. Biasanya kalau harga mahal kan dia barang bagus. Wa qala Asy-Syafi'i istiktharul qimah fil udhiyah afdal min istiktharil adad. Kurban yang mahal, kata Imam Asy-Syafi'i, harganya itu lebih afdal daripada kurban dengan jumlah tertentu namun murah harganya. Jadi nyari yang mahal, Pak. Tapi kalau panitia cari yang mahal apa yang murah? Nyari yang mahal rugi. Biaya operasionalnya nggak nutup, Ustaz. Nah, maka cari yang nggak apa-apa. Ini sekedar afdaliyah saja. Secara warna, maka urutan warnanya yang afdal dari warna apa? Warna hitam atau warna putih yang afdal? Yang afdal itu adalah warna putih. Afdaluha, yang paling afdal al-baydha'u, yaitu warna putih. Setelah itu as-safra, kekuning-kuningan. Al-gubara itu putihnya samar-samar, enggak putih-putih banget. Nah, itu gubara. Setelah itu al-bulaqa itu dia yang belang. Jadi Bapak kalau ke pasar hewan, cari hewan kurban warna putih. Kalau nggak ketemu warna putih, cari yang kuning. Setelah itu gubara, putihnya agak samar-samar. Setelah itu kalau nggak ada putih semua, belang-belang boleh. Putih hitam boleh. Putih hitam coklat. Setelah itu belang-belang nggak ada, terakhir pilihannya warna hitam. Ini secara urutan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita sebagai panitia amanah bisa mencari yang terbaik, kemudian cari yang utama, yang mahal kalau mau,
cari yang putih duluan. Nah ini kalau, dan tempat afdalnya menyembelih ini di rumah sebenarnya. Afdal, tempat afdal untuk menyembelih adalah di rumah. Kalaupun di masjid gimana? Boleh-boleh saja. Ini kan afdal ya. Wallahu a'lam a'lam. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Bagi para jamaah, kami persilahkan untuk bertanya. Jika tidak, kita cukupkan. Cukup apa ya? Alhamdulillah. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Mujahidin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sebentar lagi akan menyambut Idul Kurban. Mudah-mudahan fikih udhiyah yang singkat ini menjadi bekal untuk para panitia, para DKM dalam melaksanakan ibadah Idul Kurban insyaallah di tanggal 10 Dzulhijjah. Kita akhiri dengan sama-sama beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.